Shalom sobat. Kali ini kita mau belajar tentang disebut apakah orang yang menolak salib Kristus. Banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu disalib. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menebus dosa dunia yang percaya kepadanya. Dan banyak orang tidak percaya bahwa Yesus Kristus yang sebagai wujud manusia disalib. Dan di Alkitab dijelaskan bahwa banyak penyebutan bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu disalib. Saya baca ya, yang pertama dulu. Disebut iblis. Saya baca ayatnya. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yang pertama, bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu disalib adalah disebut iblis. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, kebodohan mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi yang kedua disebut sebagai kebodohan mereka yang akan binasa. Berarti mereka yang menolak bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia disalib adalah mereka yang bodoh dan akan binasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang dikutuk. Wow. Kita baca Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan dibunuh, disalib. Tapi banyak orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib, tidak mati. Yang pertama tadi katakan apa? Iblis. Yang kedua, kebodohan orang yang akan binasa. Yang ketiga apa? Orang yang dikutuk. Saya ulang ayatnya ya. Matius 16 ayat 21 sampai 24. 1 Korintus 1 ayat 18. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Kita harus mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia menjelma sebagai manusia untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu tidak disalib dan tidak mati untuk menebus dosa manusia, kita harus belajar kepada Rasul Thomas. Apa itu? Yohanes 20 ayat 26 sampai 28. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas percaya bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas Yesus Kristus datang sebagai manusia, Tuhan yang datang sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 dan 14. Dan ia rela menderita di kayu salib untuk menebus kita orang yang percaya kepadanya. Kemudian bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari belajar kepada Rasul Thomas yang awalnya tidak percaya bahwa Yesus Kristus bangkit, tapi sekarang setelah dia melihat Tuhan Yesus Kristus itu telah bangkit dan telah melihat bekas paku dalam tangan Tuhan Yesus, Thomas percaya dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Rasul Thomas berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhannya dan Allahnya. Oleh sebab itu saya juga percaya dan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku, Tuhan yang datang dari surga ke dalam dunia mengambil wujud sebagai rupa manusia untuk menyelamatkan saya orang berdosa ini. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Sekarang kita bagaimana? Yang kamu tidak percaya, apakah kamu mau disebut sebagai iblis? Bertobatlah dan akuilah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang dari surga mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Mati di kayu salib, namun lihatlah bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang sudah di surga. Sekarang kita, apakah kita mau di surga bersama Tuhan Yesus? Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berenung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.